Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta terus melayani lonjakan penumpang yang terjadi pada H-4 Lebaran ini. Data terakhir menunjukkan jumlah tiket yang terjual mencapai 700.000 lembar. Lonjakan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, di mana antrean kendaraan terus mengular memasuki area dermaga. Untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik, kita akan terhubung dengan rekan Nurul Zenita di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, serta Satrio Adi di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, selamat pagi. Bagaimana situasi di Stasiun Senen pada H-4 Lebaran kali ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Pada H-4 Lebaran ini memang stasiun Pasar Senen Jakarta sudah ramai oleh calon penumpang pada pagi hari ini. Untuk dari pantauan kami memang para penumpang ini didominasi oleh rombongan keluarga. Saat ini jika dilihat dari papan informasi, layar informasi, memang untuk kereta paling dekat dari sekarang ini akan berangkat untuk tujuan akhir Kutoarjo, akan berangkat pada pukul 6.30 dan selanjutnya pada pukul 6:45 akan berangkat kereta untuk perjalanan dengan tujuan akhir Semarang Tawang. Dari PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sudah ada 700.000 tiket yang telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta, yaitu di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Stasiun Gambir. Untuk stasiun Gambir ini ada 258 tiket yang telah terjual, sementara untuk stasiun Pasar Senen Jakarta ada 427.000 tiket yang telah terjual. Dan selama periode pralebaran ini, yaitu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Maret mendatang, PT KAI Daob 1 telah melayani sebanyak 846 perjalanan kereta api dengan okupansi rata-ratanya ini ada di angka 94%, di mana 85% ini dari stasiun Gambir dan 101% ini dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan karena adanya lonjakan penumpang, maka PT KAI Daob 1 Jakarta ini mengakomodasi mengoperasikan sebanyak 362 perjalanan kereta api tambahan, di mana ini totalnya ada 182.000 tempat duduk yang terbagi menjadi di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Untuk di stasiun Gambir, kereta api tambahan ini ada 242 kereta api dengan 117.000 seat, sedangkan untuk stasiun Pasar Senen Jakarta ini ada 120 kereta api dengan 65.000 seat. Gempa dan juga pemirsa, memang ada beberapa tujuan yang menjadi destinasi favorit bagi para calon penumpang ataupun pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Untuk stasiun Pasar Senen ini ada destinasi favoritnya adalah untuk tujuan Surabaya, Kutoarjo dan juga Lempuyangan. Untuk sementara itu, Gemma, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nurul. Kita akan beralih ke Satrio Adi di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat pagi Satrio, bagaimana di sana? Apakah ada penumpukan atau antrian di pelabuhan? Selamat pagi Gemma, pada pagi hari ini sempat terjadi antrean di Pelabuhan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Namun antrean yang terjadi pada pagi hari tadi ini tidak berangsur lama karena memang proses bongkar muat saat momen libur Lebaran saat ini dipercepat oleh pihak KSDP dan juga KSOP. Dan antrean yang sempat terjadi ini juga tidak mengular hingga ke jalur arteri maupun ke jalan tol exit Merak karena memang puncak arus mudik baru diprediksi terjadi pada esok hari, tepatnya hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025. Namun meskipun puncak arus mudik baru terjadi atau diprediksi pada esok hari, berbagai kesiapan terus dilakukan seperti proses bongkar muat yang dipercepat, kemudian pemberlakuan sistem satu tarif sehingga penumpukan ini tidak terjadi di satu dermaga saja. Jadi para pemudik yang membeli tiket menyeberang untuk ke
Pelabuhan Bakaheni di Lampung, mereka harus menunggu di 7 dermaga milik ASDP sehingga tidak terjadi penumpukan. Selain itu, jika di puncak arus mudik nanti terjadi penumpukan di jalur arteri ataupun di jalan tol exit Merak, maka pihak kepolisian juga akan memberlakukan delaying system untuk mengurai kepadatan di sekitar kawasan pelabuhan Merak. Dan selain kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak seperti rekayasa arus lintas dan juga sistem satu tarif, pemerintah yang memberlakukan kebijakan WFA atau Work from Anywhere bagi pegawai ASN dan juga pegawai BUMN ini, menurut Wakil Direktur Utama ASDP dinilai efektif kebijakannya karena dapat mengurai kepadatan sehingga banyak pemudik atau sebagian pemudik ini dapat melakukan perjalanan lebih awal. Sementara itu di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, kepadatan juga sempat terjadi pada malam hari tadi hingga dini hari karena memang para pengemudi motor ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari atau di dini hari untuk menghindari terik matahari, sehingga kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Ciwandan rata-rata terjadi di malam hari dan juga dini hari. Di Pelabuhan Ciwandan sendiri, operasional yang digunakan selama arus mudik ini ada 8 kapal yang dioperasionalkan, sementara di Pelabuhan Merak ada sekitar 45 unit kapal yang dioperasionalkan selama musim lebaran. Adapun kapal-kapal yang digunakan juga merupakan kapal-kapal bermuatan besar sehingga dapat menampung lebih banyak pemudik. Dan hingga H-5 kemarin ASDP mencatat setidaknya ada sekitar 300.000 orang yang telah melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni. Sementara itu, total unit kendaraan yang sudah menyeberang tercatat sudah ada 60.000 lebih kendaraan. Tentu angka ini atau jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode lebaran tahun lalu, tahun 2024. Dan angka ini atau jumlah ini akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik akan segera terjadi atau diprediksi terjadi pada esok hari. Kita nantikan bagaimana pergerakan para pemudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini. Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda Satrio Adi dan sebelumnya Dulu Zenita. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Saya Gemma Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.